Ya, baik. Terima kasih Pak Supriyatna. Ini ada Pak Ketua Sirojul Fala, Pak Ustadz Kaimuddin, MSI, kandidat doktor. Ada Pak Ustadz Sofyan juga, Ustadz Ahmad Sofyan juga. Nanti yang lain tadi agak menyusul. Mungkin tadi langsung saya pertanyaan aja biar lebih jelas ya, karena tadi mohon maaf agak sedikit terganggu juga ada tadi Pak Saiful Hamdi dengan yang lain gitu ya. Ini yang lain juga sebenarnya mau gabung juga nih. Pertanyaan pertama gini Pak, jadi mohon jelaskan tentang bagaimana sebenarnya mekanisme dari EduCord yang singkat gitu ya, terutama EduCord ini kita sebut saja apa ya, cord ya, pinjaman juga ya, pinjaman untuk mahasiswa dan juga mungkin untuk kampus atau mungkin kemana sempat ngobrol-ngobrol nih, kalau untuk dosen bisa nggak nih gitu ya, terutama dosen yang mungkin lagi S3 atau dosen yang ya mungkin dari sisi pendidikannya itu inilah gitu ya, terkait dengan pendidikan. Silakan Pak Supriyatna nih, mohon maaf. Baik, saya coba reviewkan lagi tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Oke, Pak Supriyatna nanti saya jadikan sebagai ini apa namanya co-host. Oh, udah bisa ya, ya otomatis ya. Sekilas saja tadi kan sudah, mohon maaf nih agak ini kan sedikit. Ya. Jadi ada dua mekanisme utama. Pertama mekanisme jadi pertama EduCord ini kita tidak ada bunga dan tidak ada margin. Semua operasional kita tidak bebankan ke yang meminjam, tapi kami yang akan menanggung itu. Terus yang kedua, kalau ada keterlambatan kita tidak ada bunga, gitu ya. Nah, kita bermulai tadi di 2022 Agustus untuk B2C atau kerjasama dengan beneficiaries kita langsung yang mendaftar dari mahasiswa ke kita, itu ada dari diploma, dari bachelor's, dari master dan juga PhD. Yang seperti yang disampaikan tadi, prosesnya biasanya mereka akan mengisi form dulu pernah kita pakai Gform, Google Form, tapi sekarang kita memakai satu platform namanya Credix. Nah, nanti mereka daftar, kita assess, setelah itu proses pemanggilan interview. Dari proses pemanggilan interview itu nanti ada interview, dokumen verifikasi, dan juga proses interview dengan kita. Setelah itu biasanya kita akan komitekan, terus setelah itu akan keluar hasil. Biasanya kita sekarang tidak lama, 1 hari sudah selesai prosesnya, dan setelah nanti semua perjanjian diisi dan dikirimkan ke kami, prosesnya biasanya 5 hari kerja. Tapi ada juga yang 1 hari kerja sudah selesai. Jadi ini tergantung, cuman kami pahit-pahitnya 5 hari kerja, biasanya kami eksekusi untuk pembayaran ke kampus. Nah, ini yang tadi mekanisme untuk perorangan. Dari perorangan itu seperti tadi disampaikan, sebenarnya kami awal-awal dulu tidak terlalu strict ya seperti sekarang. Sekarang kami biasanya akan selalu meminta minimal tuh 2 penjamin buat mereka yang belum bekerja. Kalau sudah bekerja, 1 penjamin dengan ada slip gaji, dan 1 lagi biasanya ada jaminan ketika pinjamannya cukup besar. Biasanya cukup besar ini relatif karena relatif dengan pendapatan biasanya. Nah, dulu kami biasanya kasih di 12 bulan, ada yang 18 bulan. Sangat jarang sekali 2 tahun, terutama untuk beberapa kondisi. Jadi sekarang kita biasanya fokus di 6 sampai 12 bulan. Ini gambarannya. Tapi ya tadi ya, mungkin seperti yang disampaikan, kondisi ketika beneficiaries itu, mahasiswa itu meminjam tanpa kita kasih punishment atau tidak ada yang ditahan misalnya, jaminan, akhirnya banyak yang take for granted, dalam artian mereka menjadi portofolio buruk daripada bisa pinjaman ini. Seperti yang saya disampaikan, ada orang yang misalnya kami nggak narik jaminan gitu kan, tapi memang ada jaminan yang memang dia tuliskan, tapi yang terjadi misalnya pinjamannya cukup besar itu kan, akhirnya yang terjadi ya tadi ini jadi presiden buruk ketika ternyata kita tidak menerapkan ketat ya dalam hal jaminan. Akhirnya sekarang kita akan tarik jaminan dari depan, terutama untuk kasus-kasus pinjaman yang sangat besar. Misalnya BPKB, kita akan ambil langsung dari depan. Kalau waktu itu enggak, biasanya kami kasih kesempatan, udahlah BPKB nanti aja gitu kan. Kami mikirnya ya kita kesepakatan Qordul Hasan lah gitu kan, yakin gitu kan, percaya, bahkan karena hanya 40% yang kami terima, 45% dari pendaftar. Biasanya kalau sebagai gambaran, ada yang daftar 300 orang, 350 kalau saya tahun lalu,
kita nerima hanya 128. Jadi cukup sebenarnya kita membuat proses penjaringannya cukup ketat. Nah, tapi tetap saja, nah makanya kita sekarang sedang mengembangkan B2U. B2U ini kerjasama dengan universitas. Kalau skema 1 ini universitas hanya sebagai endorser lah, mengendorse program kami. Tapi memang kami pun tidak bisa meyakinkan atau menjamin mahasiswanya itu akan mendapatkan pinjaman karena universitas tidak menjadi jaminan. Nah, tidak menjadi penjamin, mohon maaf kalau skema 1. Artinya contoh bisa kemarin seperti yang saya sampaikan ada kampus dia itu mempromosikan program kita 100 orangan kalau nggak salah itu daftar. Sayangnya hari itu deadline, hari itu mereka mendaftar. Kami nggak bisa proses. Ada yang minjamnya pun besar-besar, ada yang 300 juta, 100 juta. Tapi karena tidak ada jaminan dari kampus, kami pun akan lihat profil mereka. Kalau mereka profil bagus, ya kita akan loloskan. Tapi kalau nggak bagus, ya kita nggak bisa kasih. Gitu kan? Nah, ini skema 1. Jadi kampus hanya sebagai endorser atau media partner. Nah, yang skema kedua, ini kampus memberikan jaminan kepada kami bahwa kalau peserta didiknya tidak bisa membayar, maka kampus yang akan membayar. Nah, ini modelnya cukup kerjasama dan nanti kampus menyatakan sebagai penjamin dan nanti ada jaminan yang kita assess atau kita nilai. Apakah hanya mahasiswa? Tidak. Ini bisa jadi skemanya mahasiswa pinjam ke kita itu melalui kampus atau kampus sendiri yang memang meminjam untuk untuk kampusnya, gitu. Tapi memang yang jadi aplikannya tetap student. Jadi misalnya kampus ada kebutuhan tadi bisa secara cash flow misalnya agak bermasalah misalnya karena pembayaran mahasiswa yang terlambat dan sebagainya, biasanya kami akan menyampaikan kampus boleh meminjam tapi dengan tadi tetap pencatatannya adalah mahasiswa yang daftar. Ada yang seperti itu atau tadi pegawai kampus atau dosen, misalnya dosen menyelesaikan misalnya S3, ada kekurangan dana dan sebagainya, bisa mengajukan lewat kami ketika kampusnya sudah bekerja sama. Dan nanti modelnya potong payroll, biasanya payroll segala macam itu kita lakukan ini long termnya maksimal 1 tahun gitu. Itu kurang lebihnya gambarannya. Jadi kalau B2B itu lebih kepada kita dengan kampus skema ini. Kalau yang tadi, skema yang tadi mereka daftar, mereka proses interview satu-satu dan sebagainya, biasanya itu skema kita sebut B2C, yang memang langsung ke beneficiaries atau ke consumer gitu ya. Itu mungkin Ustadz gambaran yang saya coba ringkaskan seperti itu. Memang kalau di B2B kurang lebihnya kita nanti walaupun kita tidak ada interest dan tidak ada margin, mungkin nanti kami akan karena cukup besar ya dana yang akan diinjek biasanya kampus tersebut, kita biasa membuka peluang sustainability donation program gitu ya. Jadi kira-kira donasinya berapa untuk sustainability ini untuk mengcover biaya-biaya operasional, biasanya kami dari situ gitu. Tapi itu ketika mengambil yang skema ini, misalnya ada yang skemanya kampus yang mengajukan 1 miliar misalnya. 1 miliar itu untuk berapa mahasiswa? Misalnya untuk 100 mahasiswa, karena bayarannya di sana 10 juta per anak. Itu bisa menjadi kita buatkan modelnya B2U juga seperti itu. Itu mungkin gambarannya, kurang lebihnya saya serahkan kembali ke Ustadz. Oke, Sekala Haran. Terima kasih banyak Pak Subriyatna. Mohon maaf nih ya. Ini kayaknya tadi jam 7, jam 2 mau ada acara ya? Mau ada acara nggak ini jadi ya? Mohon maaf ya. Oke, ya mudah-mudahan tadi terjerat. Ini sinyalnya mungkin saya karena di Dermaga ini agak sedikit kurang bagus ya. Ada waktu berapa menit lagi Pak Subriyatna? Boleh, silakan Ustaz. Mungkin boleh ya, kita batasi mungkin sekitar 14 menit nih ya. 14 menit. Nanti kayaknya saya banyak tanya juga, tapi ini kayaknya Pak Ketua mau nanya nih langsung aja ya Pak Ustadz Kaimuddin, MSI silakan. Mau langsung bertanya. Lanjut aja dulu Ustaz. Mungkin ada yang lain kali. Ya, baik. Oke, terima kasih. Jadi ini Pak Subriyatna, tadi sebenarnya udah jelas ya. Mungkin nanti lebih detailnya berarti kan kampus itu harus ini ya, berarti ada 2 ya. Jadi pertama memang mahasiswanya saja. Berarti mungkin dia kayak B2 ini ya, tuh customer ya, B2C ya gitu ya. Atau tadi yang untuk B2B B2U-nya ya gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau mahasiswa ada
ini nggak sih, ada maksimalnya itu berapa gitu ya? Maksimalnya berapa, kemudian nanti untuk cicilannya itu mungkin tadi agak kurang jelas. Jadi misalnya maksimalnya mungkin 10 juta atau 20 juta gitu ya. Itu maksimal pembayaran berapa, kemudian cicilan tiap bulan itu berapa. Itu yang pertama. Yang kedua nih, kalau mamanya kampus nih, misalnya untuk operasional, mungkin ya nggak banyak juga, mungkin sekitar antara 50 atau 100. Nah, jangka waktu untuk pelunasannya itu berapa, kemudian kalau dicicil itu berapa, dan jaminannya itu seperti apa. Silakan Pak Supriyatna. Baik, pertama terkait dengan berapa batasan tidak ada, Ustaz. Jadi kami ada yang minjam paling besar kemarin di 300 juta. Udah 300 juta. Mahasiswa itu ya? Satu mahasiswa itu. Tapi kami akan mengakses, kami secara jujur akan sampaikan apa yang bisa jadi jaminan. Jadi waktu itu ada mahasiswa kedokteran dari kampus di Bandung, itu bayarannya 300 juta, Ustaz. Dan silakan saja kita proses, cuman ternyata dia tidak bisa menunjukkan kemampuan membayar, asetnya tidak cukup mengcover pinjaman tersebut dan sebagainya. Dan kami kemarin salah satu yang kita concern, kita tidak menerima aset yang sulit bergerak seperti tanah atau apa namanya di satu tempat bangunan dan sebagainya, sedang menutup dulu untuk itu. Biasanya kita ke kendaraan, jadi yang mudah untuk kita eksekusi biasanya segitu sekarang. Tapi bebas berapa? Itu sih kalau pengajuan bebas. Yang paling besar kita cairkan kemarin di 55 juta. Pernah 55 juta, ada berapa mahasiswa? Ada mahasiswa S2, rata-rata S2 sih, S2 S3 itu cukup besar. Mereka bisa kami akses gitu. Ketika memang pendapatannya rasional, buktinya ada, dan juga ada penjamin dan juga ada jaminan. Biasanya kami berani untuk memberikan pinjaman di angka tersebut biasanya gitu. Jadi kalau dibilang batasan tidak ada gitu, gitu. Oke, tadi masih sebelum ke yang sebelum ke university. Tadi kalau untuk mahasiswa jaminannya itu apakah mungkin kayak di Pegadaian atau kayak di bank gitu? Bedanya apa nih? Mungkin dia sampai misalnya nih ya, harga mobil misalnya anggap saya 100 juta lah gitu ya. Oh, dia berarti boleh pinjamnya hanya 75% misalnya, atau seperti apa jaminannya nih? Kalau sejauh ini sebenarnya kami tidak menetapkan angka seperti itu, tapi setidaknya pinjaman itu masih di bawah appraisal dari harga barangnya, Ustaz. Misalnya motornya 20 juta, berarti dia mungkin akan bisa ngambil ya mungkin sekitar 15 juta. Itu kalau strict pada jaminan. Tapi kalau ada penjamin, kita bisa loloskan semua. Misal dia motornya 20 juta misal di appraisal, tapi ternyata dia penjaminnya mampu. Misalnya penjaminnya ini secara pendapatan, tidak punya hutang dan sebagainya, kita bisa saja difulkan itu. Jadi ada dua faktor tadi, dan biasanya kita minta penjamin kedua gitu. Sekarang kita menerapkan itu. Jadi bisa saja ketika jaminan itu tidak mengcover, maka alternatifnya adalah kita akan meminta dua penjamin, misalnya begitu. Oke, ya. Jadi kalau jaminan, mungkin kalau tadi motor atau mobil itu BPKB-nya saja diambil berarti ya, disetorkan gitu ya, BPKB ya? Ya, BPKB, betul. Nanti ada deklarasi jaminan, betul. Kenapa, Seth? Ya, oke. Tadi kan berarti BPKB ya diambil gitu ya, standar lah ya gitu ya. Terus yang keduanya, kalau mamanya tadi penjamin kedua itu perseorangan atau university? Kalau universitas bisa, tapi syaratnya memang universitas ini sudah kita akses juga bahwa universitas ini bisa menjamin anak tersebut. Itu bisa. Biasanya kalau sejauh ini biasanya yang memiliki hubungan darah terdekat seperti orang tua, pasangan, atau bisa paling jauh wali sih. Itu sih biasanya begitu. Oke, yang kedua tadi terkait dengan untuk batas maksimal universitas, kemudian peruntukannya sama jaminannya apa nih? Tadi kalau umpamanya surat tanah kan nggak bisa ya, jadi harus surat kendaraan mobil berarti gitu ya. Ada maksimum nggak sih, atau mungkin dia hanya untuk biaya operasional? Dia hanya untuk biaya operasional, atau mungkin untuk misalnya nih, tadi ada teman dia pengen bikin kelas nih sampai gitu. Itu mungkin nggak sih, kalau sampai 500 sampai itu bisa satu kelas itu gitu ya, bisa nggak tuh jaminannya apa, kemudian seperti apa untuk yang B2U-nya ini?
Ya, kalau B2U, kami sih bisa aset jaminan bangunan bisa. Bedanya kalau badan atau bedanya kalau perseorangan yang daftar, itu kami kan nanti harus assess juga ya, ada biaya juga untuk notaris dan sebagainya. Cukup kayaknya nggak terlalu worth it lah kalau kami misalnya dijaminkan ada orang punya tanah dan tanahnya misalnya di pojokan mana, agak sulit. Bisa ada kriteria yang agak cukup ketat. Tapi kalau kampus atau lembaga atau yayasan, kita sih masih menerima kayak jaminan jaminan bangunan atau tanah dan sebagainya, itu masih bisa kita proses nanti di legalnya. Ada juga cash collateral, bisa juga modelnya kayak model aset yang tabungan yang bisa disimpan terus nanti itu jadi jaminannya, itu juga sedang kita kembangkan model itu, tapi belum kita eksekusi. Ada satu lagi itu seperti logam mulia bisa segala macam, tapi bangunan ataupun tanah bisa kalau universitas sih bisa. Terus jumlah maksimal berapa? Sejauh ini sebenarnya kita tidak ada batasan. Ada yang memang minjam di atas 1 M, ada juga yang kemarin bahkan yang baru masuk ke kita 1,7 yang minta 1,7 M, ada yang minjam. Tapi kita akan lihat biasanya asesmen di sejauh mana kampus tersebut memiliki keamanan finansial. Biasanya kalau udah besar-besar kayak gitu kami akan assess terus jaminannya seperti apa. Itu sisa. Jadi kalau ditanya maksimal berapa, tidak ada. Selama kami masih ada dana yang kami bisa putar, biasanya kami akan menerima gitu. Begitu sih. Cek. Halo, assalamualaikum. Halo, Pak Dokter, kemana nih Pak Dokter? Oh, please ya, sebentar. Oh, berarti bukan dari saya. Mungkin dari Kak Zahra atau Akila mau menambahkan? Silakan. Sepertinya putus ya, Ustaz ya? Sepertinya. Ustadz, ini saya nanya ya, kalau untuk jaminan kampus, biasanya itu berapa lama kita itu pinjaman mahasiswa itu? 1 tahun, Ustaz. Oh, Biasanya 1 tahun itu udah maksimal ya? Iya, kami sejauh ini 1 gitu. tahun untuk diizinkan ya. Jadi di atas itu kami belum bisa, tapi 1 tahun itu masih mungkin. Jadi Nah, misalnya kalau seandainya itu kampus sebagai kalau seandainya kampus sebagai penjamin gitu ya, apa syaratnya itu kampus tuh? Pertama, yang jelas tadi kita mengadakan MOU kerjasama, dan nanti kan kita akan assessment kesiapan atau kelayakan kampus tersebut untuk menjamin dari mahasiswanya gitu. Tapi kalau jaminannya kampus itu sebagai penjamin, biasanya memang nanti akan perjanjiannya berarti kita dengan kampus untuk itunya, untuk jaminannya itu. Ya. Oke. Ini nggak tahu nih tiba-tiba kartu halo itu langsung hilang. Ustaz, mungkin kalau seandainya ini kan lagi ya, kayaknya putus-putus juga ini. Kira-kira kapan ya? Mungkin nggak kami atau mungkin Ustadz yang kita silaturahmi lah secara darat gitu. Boleh, Ustaz, insya Allah, Ustaz. Mungkin nanti kita bisa arrange pertemuannya kapan. Ya. Kalau kantornya di mana ini, Ustadz? Di Lenteng Agung, Ustadz. Di Lenteng Agung? Ya, di dekat UI, gitu. perbatasan antara Depok dan Jakarta. UI dan Depok dengan ini ya, Jakarta ya? Ya, betul.
kalau misalnya gini ya, kira-kira kapan ya waktunya? Apa kami yang hadir ke sana atau Ustadz yang ke kami ya? Kalau itu boleh set nanti, tapi kalau pekan depan sebenarnya kami masih ada meeting ini apa namanya kuartal, mungkin pekan depannya lagi kayaknya sepertinya masih mungkin. Oh Jadi gitu. sekitar belasan sih, karena Maksudnya kalau pekan kami depan yang kami masih ada meeting ada meeting kantor, mungkin setelah 13 ke sana mungkin masih leluasa untuk bisa nanti kita yang datang ke sana atau untuk Ustadz nanti kita arrange untuk ketemu di kantor, boleh mangga, mana yang memudahkan. kalau misalnya kami yang ke kantor, kira-kira kapan bisanya? Kalau ke kantor mungkin yang paling dekat kalau pekan depan ya. Pekan depan itu apakah tanggal 15 atau tanggal 9 atau tanggal 15 sekitar itu, Set. Tanggal 9 ya. Tanggal 9 itu hari apa ya? Mana sih kalender? Kamis ya? Ya, atau tanggal Sebenarnya 15 Kamis itu kami juga bisa. Kamis tanggal 9 itu kami kan itu biasanya Kamis itu kan off kami itu perkuliahan. Saya sih insya Allah bisa untuk hadir itu di sana. Tinggal merah. Iya, Oh, Kamis merah. tanggal 9 itu merah ya? Oh, pantesan ya. Berarti tanggal 15, Set. Tanggal 15 insya Allah. Tanggal 15. Ya, karena tanggal Sebenarnya 10 mungkin kami kita nggak bisa. kalau memang ada di kantor Ustadz, mungkin kita kan nggak butuh waktu terlalu lama sebenarnya ya. Siap. Mungkin antara 15 sampai 20 menit sebenarnya. Kalau misalnya Ustadz ada waktunya, kalau kami secara waktu sih bisa kapan saja gitu. Mau pagi-pagi, mau sore sekalian, atau mau tengah hari gitu ya. Ada luang waktunya Ustadz di sana. Kami yang ke sana gitu. Nanti kalau setelah ada gambaran yang detailnya, mungkin Ustadz akan ke tempat kami gitu. Siap, boleh, Set. Insya Allah. Ya. Jadi kalau ketemu kayaknya enak nih. Boleh. Ininya. Tanggal 14 atau 15, gitu. insya Allah masih bisa, Set. 14 atau 15. 14 atau 15 ya? 14. Ya. 14 Kalau hari 15 Rabu ya. mungkin 14 itu Selasa. Hari Selasa. Selasa ya. Ya, atau 15 itu mungkin Hari Rabu. Kalau Rabu memang kayaknya ini sebelum jam 10 masih bisa. Gitu. Terus kalau Selasa mungkin kalau Selasa zuhur. Dari pagi sampai sebelum zuhur bisa insya Allah. Oh gitu. Ya. Ya insya Allah nanti kami agendakan lah. Selasa bisa itu. Siap, insya Allah. Ya, Selasa kami kan sebenarnya dekat kok. Kalau Lenteng Agung, naik kereta aja bisa ya Ustadz ya? Bisa. Apa bawa mobil dekat, kereta dekat, insya Allah. Mobil ke Margonda juga tinggal lurus, Pak Ketua. Kalau naik kereta kan kita nggak macet tuh. Dari Lenteng. Kalau jauh terdekat dari Lenteng Agungnya itu. Kalau pakai kereta biasanya Pancasila turun, nanti dari situ Grab atau Grab atau Gokar lebih dekat. Kalau agak mau muter sih, sebenarnya lebih dekat kampus ini UI sebenarnya. Stasiun UI ke kami dekat, cuman karena kalau pakai mobil agak muter ya jalannya. Jadi lebih enak sebenarnya dari Pancasila langsung lurus, udah sampai. Terima kasih Ustaz. Siap, Ustaz, sami-sami Ustaz. Ya, Oke, terima kasih. Atau mungkin kalau nggak repot nanti bawa mobil aja. Nanti kan bawa mobil aja. Takutnya dari stasiun agak jauh gitu. Siap, insya Allah. Nanti kan bawa kendaraan aja gitu. Ya, baik. Kan lewat jalur Depok ya. Gampang. Oke, makasih Ustaz. Zaman sekarang Google Map. Ya. Oke, terima kasih Pak Supriyatna atas waktunya. Sami-sami Ustaz. Ini ada Pak Saiful Hamdi juga dari State Asyamil Nusantara. Ya, mungkin Masya Allah. Komunikasi juga. Jadi intinya sih mudah-mudahan kita niatnya dakwah, kemudian bisa bermanfaat lah untuk masyarakat tanpa mengurangi juga tadi mungkin ada ujro dan juga ada mungkin yang memang ada waktu kan yang perlu diinginkan juga. Baik, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallah khairan.
Kita tutup alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih ya Ustaz, ya. Sama-sama Ustaz. Oke. Sama-sama. Assalamualaikum. Mudah-mudahan. Ya, Allah. Assalamualaikum.